Apa kabar Bapak Ibu, pengurus barang dimanapun berada, baik itu Korwil, sekolah-sekolah dasar maupun SMP di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang alur penyusunan laporan akhir barang milik daerah dan dari mana sumber anggarannya. Baiklah Bapak Ibu, segera saja kita mulai. Yang pertama adalah sumber anggaran dan alur penyusunan laporan akhir barang milik daerah. Yang pertama kita akan masuk ke anggaran yang berasal dari APBD. Kemudian ada DAK dari BOS. Kemudian ada APBN atau Block Grant. Dan yang terakhir adalah non belanja modal. Baiklah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Untuk belanja modal yang berasal dari APBD, nanti akan diolah oleh bidang dengan mencari belanja modal. Sama juga dengan DAK, BOS juga sama. Sedangkan APBN, bidang tinggal menerima jumlahnya saja, karena anggarannya dari provinsi dan itu tidak bisa langsung dimasukkan menjadi aset. Kemudian non belanja modal itu bisa dari bah komite, bisa juga dari perolehan lain yang sah. Kemudian setelah diketemukan belanja modalnya yang berasal dari APBD dan DAK, akan diketemukan nilai pembelian barang yang dilaksanakan oleh dinas. Kemudian BOS juga sama, akan diketemukan nilai pembelian barang oleh sekolah dari dana BOS. Kemudian setelah diketemukan nilainya dari APBD, DAK maupun BOS, akan diolah oleh bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan setelah mengolah data tersebut, bagian keuangan akan melakukan rekon dengan bidang akuntansi di BPKAD, sehingga nilai akhir belanja modal setelah rekon dengan bidang akuntansi BPKAD, baru di situ akan dibagikan ke sekolah-sekolah data yang sudah rekon dengan BPKPAD. Jadi dari semua sumber dana tersebut, dari APBD, DAK, BOS, APBN maupun belanja modal, setelah diolah akan datanya diserahkan kepada sekolah-sekolah. Kemudian lanjut, laporan akhir barang milik daerah sekolah. Pengumpulan sumber data untuk menyusun rekap mutasi di sekolah. 1. Pengurus barang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan bendahara sekolah. Misalnya bendahara BOS mohon berkoordinasi dan menanyakan barang apa saja yang telah dibeli oleh sekolah yang akan menjadi aset. Kemudian pastikan data yang diperoleh sudah rekon dengan bendahara BOS maupun bendahara di dinas, dan rekon tersebut dilengkapi dengan bukti yang sah, misalnya nota pembelian dan akta bukti lainnya. Yang ketiga adalah pengurus barang tidak menambah atau mengusulkan. Artinya panjenengan sebagai pengurus barang tidak mengusulkan nilai
atau ikuh supaya nilainya pas dengan yang sudah direkon. Jadi dilarang untuk ikuh nilai aset yang diperoleh oleh sekolah. Kemudian yang keempat, pastikan nilai aset yang diperoleh benar dan sudah tidak berubah-ubah. Kemudian setelah dipastikan nilai aset yang diperoleh dari bendahara adalah benar dan tidak berubah-ubah, maka selanjutnya adalah menyusun rekap mutasi. Kita mulai dari sekolah, kemudian menyusun rekap mutasi dipilih menurut fisik, nilai perolehan barang, dan masa pemakaian. Kita akan bagi menjadi aset tetap, barang extra countable, barang persediaan, kemudian barang yang dihibahkan ke pihak lain. Jadi ada barang yang dibeli dari sekolah, kemungkinan ada yang dihibahkan ke pihak lain dan tidak menjadi aset. Aset tetap kita bagi menjadi KIP A, KIP B, KIP C, KIP D, dan KIP E. KIP A adalah tanah, KIP B peralatan mesin, KIP C gedung dan bangunan, KIP D jaringan irigasi dan jalan, kemudian KIP E adalah aset tetap lainnya. Kemudian extra countable itu adalah barang yang harganya tidak mencapai 200.000 atau bisa dikatakan barang yang berharga 200.000 itu menjadi aset tetap. Tapi apabila barangnya seharga 199.000 itu menjadi barang extra countable. Kemudian kita pisahkan barang persediaan itu antara lain ATK, alat pembersih dan kebersihan, dan lain-lain yang nilai pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Kemudian apakah itu barang yang dihibahkan ke pihak lain? Itu barang yang dibeli dan akan diserahkan pada pihak lain melalui dinas, istilahnya dropping. Jadi kalau sekolah-sekolah mendapat dropping itu adalah pembelian dari dinas, tercatat di rekap mutasi dinas, kemudian setelah didroppingkan itu bukan menjadi aset dinas lagi, tetapi menjadi aset sekolah. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat menyusun rekap mutasi, satu, perlu kita perhatikan apakah nilai perolehan barang sudah sesuai dengan nota pembelian. Bapak Ibu sekalian, setiap kita memasukkan nilai yang diperoleh oleh bendahara, itu kita harus mengecek apakah nota pembeliannya sudah sama dengan apa yang akan kita input. Kemudian nota tersebut apabila secara gelondongan itu akan muncul nilai perolehan. Misalnya ada nilai gelondongan 5 juta, itu bisa dibelikan beberapa barang misalnya, dan nota-nota tersebut apabila dijumlah sesuai dengan perolehan yang sudah direkon dengan bendahara. Kemudian kita lihat apakah catatan PMD yang belum diinput. Lihat catatan apakah ada PMD yang belum diinput ke rekap mutasi selain belanja modal misalnya dari hibah. Rekap mutasi itu adalah data yang kita peroleh misalnya dari belanja modal atau non modal atau hibah dari pihak lain. Dan itu harus kita catat ke rekap mutasi walaupun nanti itu tidak menjadi aset tetap misalnya menjadi persediaan, tetapi tetap kita input. Kemudian apakah ada PMD yang akan diinput sebagai barang belum tercatat di Simbada yang akan diinput ke rekap mutasi. Misalnya seperti ini Ibu-ibu, Bapak-bapak. Barang yang belum tercatat
di Simbada bisa kita catatkan seperti bangunan-bangunan yang belum tercatat di Simbada. Misalnya saja sebuah musola, ketika dicek di Simbada Panjenengan belum tercatat, maka hal itu bisa dicatatkan di Simbada. Pencatatannya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Akan tetapi barang tersebut dapat dimasukkan sebagai barang belum tercatat pada saat kita melakukan penyusunan rekap mutasi. Karena banyak gedung-gedung yang dimiliki oleh sekolah-sekolah itu ternyata belum tercatat di Simbada. Kemudian nomor 4, apakah ada barang rusak yang akan direklas ke aset lainnya? Untuk barang rusak yang akan direklas ke aset lainnya, setelah Bapak Ibu memasukkan semua perolehan belanja modal tahun berjalan, setelah klop semuanya, baru Bapak Ibu mereklas barang rusak ke aset lainnya dengan persetujuan koordinator di BPKPAD. Jadi Bapak Ibu tinggal bilang saja, ini akan saya reklas ke aset lainnya, misalnya komputer, laptop, atau barang apapun yang sudah tidak dipakai atau merusak, dan reklas tersebut disetujui oleh BPKPAD. Akan tetapi Bapak Ibu tetap harus memasukkan ke rekap mutasi. Kalau nanti rekap tersebut dapat disetujui, maka yang akan mereklas adalah BPKPAD, dan apabila tidak disetujui, rekap mutasi kita dalam catatan tersebut akan dihapus oleh BPKPAD. Tetapi kita tetap mengusulkan untuk reklas barang-barang yang sudah rusak atau sudah tidak terpakai. Kemudian sebelum melakukan penyusunan rekap mutasi, kita mencatat nilai awal Simbada pada tahun sebelumnya. Agar nanti apabila kita melakukan cek dan recheck, awal nilai pada tahun sebelumnya kemudian ditambahkan dengan nilai pada tahun berjalan itu berjumlah pas, klop, dan tidak ada kekurangan. Setelah rekap mutasi tersusun, kemudian dilakukan rekonsiliasi. Setelah semua tersusun dengan baik dan rekon tidak ada selisih, maka wajib hukumnya bagi pengurus barang untuk melakukan laporan akhir perolehan aset kepada kepala sekolah selaku pejabat pengguna barang. Jadi kepala sekolah harus tahu berapa nilai aset perolehan tahun ini ditambahkan dengan nilai perolehan tahun lalu, sehingga diperoleh nilai sebagai awal neraca untuk tahun depan. Jadi pengurus barang tetap harus rekon dengan kepala sekolah apabila kepala sekolah juga mempunyai data. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, memang kami sengaja mencicil materi sehingga Bapak Ibu belajar pelan-pelan, memahami apa yang kami sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami, dapat langsung ditanyakan kepada kami sebagai pengurus barang. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya selaku pengurus barang. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.